Oke, shalom, selamat malam. Eh, Sahabat dari DPAGB DKI Jakarta. Shalom untuk eh, kakak Christian Vander, 18. Halo, thank you for join us. Sebagaimana teman-teman udah saksikan di flyer yang udah disebarkan, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu give your heart, berikan hatimu, hati kita, di mana kita akan ngobrol seputar penginjilan. Kita akan membahas bagaimana dan untuk apa sih kita punya hati yang tulus dalam melakukan penginjilan, dengan narasumber Kak Dieter Nicholas. Halo Bang Cipto, thank you udah bergabung malam hari ini, thank you buat kesempatannya. Let me invite co-Dieter first ya teman-teman. Oke, invitation sent. Ya, kita akan, nah ini dia, udah ada malam hari ini. Halo Ko Fani. Yeay, halo. Halo, shalom. Shalom. Brother. Akhirnya ketemu virtual ya kok. Yoi, nanti mesti kita ini aplikasikan dalam ngopi bro, kan tempat lo deket sama kantor gua. Deket ternyata, siap. Ajak si Cipto. Ya, thank you. Iya, udah ada banyak yang gabung nih malam hari Siap. ini. Fani. Halo Kak Fani. Hey. Ya, welcome, selamat bergabung teman-teman yang udah gabung dengan kami malam hari ini. Kita akan ngomong seperti tadi aku udah sempat bahas di awal, tema kita malam hari ini give your heart atau give our hearts ya, ke Dieter. Hati tapi lebih arahnya ke penginjilan. Ini kayaknya saya ngobrol dengan orang yang sangat tepat ini. Segala macam platform dipakai buat nginjil. Kalau kita sebelum mulai ngobrol lebih jauh, boleh kita berdoa kok Dieter? Oh siap. Aku doa ya. Nanti. Oh ya boleh, siap. Yang jelas and the best kok Dieter. Oke, siap. Oke. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh ngobrol-ngobrol santai melalui Instagram dari DPAGB DKI. Kami percaya biarlah apa yang kami bicarakan ini boleh membangunkan terutama diri kami sendiri masing-masing, supaya kami punya lebih banyak gairah untuk dalam memberitakan kabar baik yang Tuhan telah bawa ke dalam dunia ini. Terima kasih ya Allah, ini doa kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, Kak Dieter. Siap. Kita kan karena mau bahas penginjilan, kayak langsung aja ya. Siap. Penginjilan itu menurut Kak Dieter itu apa sih? Kalau boleh tahu. Oke. Mau jadi bahas dari sisi apapun boleh. Iya, memang kita harus bahas dari definisi, bro. Iya kan, salah definisi ya salah tindakan akhirnya, ya kan. Jadi kalau menurut gua penginjilan itu adalah bagian dari amanat agung Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita bisa memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu. Ya, jadi menurut gua definisinya itu. Jadi bagian dari amanat agung di mana kita diperintahkan Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Itu definisinya. Oke, berarti emang nggak jauh-jauh ini pesan yang paling penting sebenarnya untuk, namanya aja udah amanat agung ya, Kak Dieter. Jadi iya dong. Istilahnya nggak ada pesan yang lebih penting buat orang Kristen selain penginjilan.
I see. Iya, jadi ya memberitakan kabar baik, memberitakan Injil ini kan kalau menurut gua merupakan sebuah apa ya, bukan kewajiban sih, apa ya kata yang tepat ya, mungkin keharusan ya, jadi keharusan. Ya, jadi orang Kristen, ya kan kadang-kadang ada orang punya pemahaman yang kayak begini, bro. Oh, gua nih karunianya guru. Ya kalau gua guru ya gua nggak usah menginjil, gitu kan? Karena mereka punya prinsip, oh ada karunia penginjil kan, gitu kan? Tapi seharusnya Ya, konsepnya bukan masalah karunianya di mana, ya kan? Tapi itu adalah sebuah keharusan bagi ya, setiap kita orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah mengalami Kristus untuk memberitakan apa yang Kristus telah lakukan dalam kehidupan setiap kita. Jadi bukan masalah karunianya. Kalau memang kita punya ya, ya, karunia jadi seorang penginjil, ya berarti memang disitulah Tuhan mau taruh kita. Tapi siapapun kita, mau nabi, mau rasul, mau gembala, mau penginjil, termasuk guru, ya kita harus tetap ya, ya. memberitakan kabar baik itu. Oke, ya, ya. Karena banyak orang berpikir tuh masih kayaknya menginjil itu tugasnya seorang hamba Tuhan ya. Jadi Iya, iya. kalau gue cuman jemaat awam, udahlah nggak usah nginjil, itu kayak tugasnya koordinator aja. Jadi buat teman-teman juga, for your info, koordinator ini seorang, tadi aku nanya bayonya koordinator ini apa ya, dan singkat jelas padat dibilang hamba Tuhan. Oh Tapi iya, hamba ya Tuhan. cari-cari tahu, ternyata koordinator itu seorang pendeta muda. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen mengenal lebih jauh seorang pendeta muda ya koordinator ya, di Wih, GBI Kebon Jeruk. pendeta muda Gereja Bethel Indonesia Kebon Jeruk. Haleluya. Mantul, siap. Ya, jadi supaya maksudnya biar audiens juga lebih sayang sama koordinator gitu kan, Siap. lebih kenal, lebih sayang. Oke, jadi kita bakal mendasarkan pembicaraan kita, obrolan kita hari ini tentu dari yang koordinator tadi udah bilang ya, amanat agung yang perlu dilakukan oleh setiap orang apapun karunianya. Iya. Jadi nggak memandang jabatan, nggak memandang spiritual gift seseorang, semua orang punya tanggung jawab yang sama dalam memberitakan itu. Oke. Iya, Nah, jadi seperti yang lebih gimana? Iya. Jadi yang seperti yang lu bilang juga, bro, bahwa memang ada begitu banyak orang mengkotak-kotakan. Jadi penginjilan itu adalah tugas hamba Tuhan, tugas pendeta, tugas evangelis, itu tugasnya menginjil, ya kan. Sedangkan jemaat ya orang awam. Ya kan? Makanya itulah kadang-kadang makanya itu yang membuat orang Kristen jadi tumpul. Karena apa? Karena semua tugas-tugas itu diserahkan ke pendeta, ya kan, dia merasa bahwa dia awam. Nah, kata awam itu kan artinya kalau kita belajar artinya itu kan idiot kan sebenarnya kan. Jadi jangan pernah mengkotakan kita jadi jemaat awam, idiot dong kita. Jangan, ya kan. Setiap orang Kristen punya tugas ya dan tanggung jawab. Kenapa? Karena itu adalah amanat agung, perintah agung Tuhan buat kita. Itu. Ngeri ya, jadi pendetanya hamba Tuhannya burn out, ya jemaatnya mati juga. Sama-sama. Jadi pendetanya yang capek-capek ginjil, akhirnya kelelahan, mati, apalagi COVID kan. Ya kita semua berduka lah. Hari ini banyak banget hamba Tuhan yang berpulang entah karena emang kelelahan menginjil dan terpapar COVID. Siap. Saat ini berat sekali. Oke, next pertanyaan nih, koordinator. Jadi, karena tadi kita udah tahu bahwa penginjilan itu melakukan amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga kembali. Lalu seberapa jauh sih pengaruh pengenalan seseorang akan Allah itu terhadap efektivitasnya dalam menginjil, gitu? Iya. Gua coba mengulangi kembali ya, bro ya, bahwa penginjilan itu adalah bagian dari amanat agung.
gitu loh. Jadi jangan supaya kita punya persepsi yang sama, supaya jangan menyamakan penginjilan itu dengan amanat agung. Tidak, penginjilan itu hanya bagian dari amanat agung. Jadi amanat agung itu bukan hanya sekedar penginjilan gitu, oke? Jadi pertanyaannya pengaruh pengenalan akan Allah ya terhadap penginjilan ya. Yes. Ya itu penting, bro. Ya, karena bagaimana kita bisa menceritakan, bagaimana kita bisa memberitakan kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, gitu kan? Ya, makanya kadang-kadang kenapa mulut kita nih mulut kita, ya kan mungkin kata-kata kita kehilangan kuasanya, ya mungkin karena kita hanya membicarakan sesuatu yang tidak kita alami, bro. Jadi kayak hoax gitu, bro. Kan? Jadi hoax itu kan begitu kan? Iya kan? Hoax itu kan adalah pepesan kosong kan, betul nggak sih? Nah, kenapa kata-kata kita diurapi Tuhan? Kenapa kata-kata kita begitu powerful? Tuhan bisa pakai mulut kita, Tuhan bisa pakai kata-kata kita. Karena ya kita mengalami, kita memberitakan apa yang kita alami. Iya kan? Nah, ketika kita memberitakan apa yang kita alami, disitulah kekuatannya tuh, disitulah kuasa dari penginjilan itu ada. Kenapa? Karena kita mengenal siapa yang kita sembah. Nah, kata mengenal di sini kan kalau kita belajar bahasa asli itu ya, bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Baru, itu kata mengenal itu dipakai kata ginosko. Jadi ginosko itu bukan hanya sekedar kita tahu, bukan hanya sekedar kita mengenal, tapi kita tahu tentang Tuhan. Kita mengenal Tuhan karena kita mengalami Tuhan dalam kehidupan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ya dipakai Tuhan untuk penginjilan, teman-teman mau kata-kata teman-teman berkuasa, diurapi Tuhan, ya alamilah Tuhan dalam kehidupanmu dan ceritakan apa yang kamu alami bersama dengan Tuhan. Itu sih simpelnya. Jadi penting banget, bro. Penting banget sih. Aku cuma nggak ngebayangin, ya kadang kan emang orang Kristen itu kebanyakan jujur sebatas simpatisan. Seorang guru saya pernah bilang gini, banyak orang Kristen itu cuma sebatas CEO. Christmas and Easter only. Tuan ngebayang gimana kalau orang-orang Kristen ini, bro, orang-orang Kristen kapal selam. Wih, jadi bukan cuma pempek doang kapal selam, bro. Orang Kristen juga kapal selam, timbul tenggelam. Betul. Ya, aku cuma ngebayangin gimana orang-orang seperti itu bisa mengenal ya, sampai kayak tahap tadi Kodi terbilang, sampai ke tahap ginosko. Itu kayak sebenarnya emang tugas ini bukan tugas yang main-main. Istilahnya kita belum ngomong amanat agung secara keseluruhan. Ini baru salah satu bagian dari amanat agung itu sendiri. Dan udah sedemikian besar tanggung jawab yang harus kita pikul gitu. Sebagai orang Kristen tentu ya. Well, kalau dari situ kita mau berangkat satu pertanyaan yang agak lebih jauh lagi, Gladiator. So, apa yang bisa kita lakukan dalam menginjil? Ya, khususnya di zaman post-truth kayak sekarang ya, posmo seperti sekarang. Iya. Jadi kalau menurut gua, kalau menurut gua ya ada 3 hal penting nih yang perlu kita tahu. Yang pertama itu adalah hati. Kan. Nah, kan kita bahas tentang hati hari ini kan, jadi kita singgung-singgung sedikit lah hati, ya kan? Karena kenapa hati ini penting? Ya kalau lu nggak punya hati seperti Kristus, ya lu tidak melihat jiwa-jiwa seperti Kristus melihat jiwa-jiwa, maka akan berat. Iya kan, kita nggak akan pernah, kaki kita akan terasa berat, bro, untuk melangkah. Kenapa? Karena kita nggak punya hati ke sana. Kita nggak punya hati seperti Kristus punya hati.
Makanya hati ini penting. Hati ini adalah faktor yang di dalam kita yang akan menggerakkan kita untuk kita bisa melangkah maju, untuk kita bisa melepaskan berita-berita kebenaran itu, gitu kan. Jadi yang pertama hati. Nah, yang kedua menurut gua adalah teologi. Ya, jadi teologi ini bukan hanya milik mereka yang STH, MTH, DTH. Asik, ya kan? Seharusnya orang Kristen tuh harus berteologi, siapapun dia gitu. Sekalipun dia jemaat, sekalipun dia cuman bisnismen, tapi dia harus tetap punya teologi. Teologi ini kan bukan hanya sekedar ilmu tentang Allah aja kan, tetapi dia harus punya konsep yang benar. Ya kan? Lu mau menginjil, lu mau menginjil, tapi lu nggak paham konsep keselamatan di dalam Kristus. Ya gimana? Betul nggak sih? Iya kan? Karena apa? Karena lawan bicara kita, ya kan, lawan bicara kita ini kan mereka kan juga berpikir gitu loh kan. Mereka juga sekolah gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya konsep yang kuat, kita nggak punya dalam tanda kutip teologi yang kuat, nah kita jadi jangan-jangan bukan kita yang menginjil, bro. Kita yang nanti diinjili mereka karena mereka lebih jago, gitu kan? Contoh yang paling gampang lah, saksi Yehova, bro. Wah, mereka radikalnya luar biasa, ya kan? Bener nggak sih? Mereka berani loh, door to door loh, bro. Ya kan? Lu bayangin, diusir, kita usir, balik lagi mereka. Ini kan radikal kan, betul kan? Yang kedua, para saksi Yehova itu mereka punya pemahaman konsep teologi yang baik kalau menurut gua. Mereka tahu ayat-ayatnya. Ya kan, mereka tahu ya kalau orang Kristen lari ke sini, ya kita mesti pakai ayat ini. Mereka tuh apologetnya kuat gitu loh, bro. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman konsep yang benar. Jadi hati, kedua teologi. Nah, buat gue yang ketiga, yaitu adalah strategi. Nah, strategi ini penting, bro. Kenapa? Karena yang ingin kita sampaikan itu adalah kabar baik, kan? Nah, kabar baik harus disampaikan dengan cara baik-baik. Ya kan? Yang kita sampaikan ini adalah kebenaran. Dan kebenaran, ya harus kita sampaikan juga dengan benar, kan? Gitu, kan? Iya kan? Nah, masalahnya seringkali kita melakukan penginjilan itu nggak sesuai ya dengan konteks budaya yang ada di Indonesia. Seringkali kan kita pakai gini loh, ini masalah kekristenan zaman now nih, bro, ya kan? Ya, kekristenan orang-orang Kristen di Indonesia menurut gue masalahnya di sini kita merasa bahwa mereka yang dari luar negeri itu lebih hebat daripada kita. Nah, ini masalah. Ya kan? Siapa bilang? Mungkin mereka jago, mereka hebat. Ya buat negara mereka. Ini tanah air kita, bro. Kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, ya kan? Kenapa? Karena kita orang Indonesia, ya kita harus punya pewahyuan buat orang Indonesia, buat konteks negara kita, ya kan? Ada orang-orang yang seneng kayak di Amerika kan lu suka lah nonton film gitu ya, bro ya. Ada penginjil di pinggir jalan, ya kan? Ada orang lalu lalang dia beritakan Injil gitu kan? Ya kalau di luar negeri rambutnya keribo gak tuh? Rambutnya keribo ya? McDonald itu namanya. Ya kan, nggak, kalau menurut gua ya penginjilan model seperti itu ya mungkin memang cocok ya kan untuk di barat, di negara barat. Kenapa? Ya karena orang barat sekalipun mereka berbeda tapi kan alam berpikir mereka terbuka, bro. Iya kan? Sedangkan kita di Indonesia kalau kita melakukan penginjilan model kayak begitu, bro, wah bisa dibakar kita. Betul. Bener gak sih? Karena apa? Ya karena kita minoritas, jadi kita harus memakai cara yang cantik, cara yang elegan, cara yang benar, cara yang baik. Kenapa? Karena kebenaran dan kabar baik yang kita beritakan. Itu sih, bro. Aku tertarik sama tadi yang kedua tuh, Koordinator.
Dan Koditer juga menyinggung soal apologetik ya, apologetika. Ada nggak sih tips sederhana dari Koditer untuk orang-orang Kristen, khususnya yang awam, yang tadi yang non STH, MTH, DTH, untuk bisa bertanggung jawab? Karena apologetik itu kan sebenarnya intinya mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang minta hal itu daripada orang-orang percaya. Ada nggak tips sederhana dari Koditer untuk orang-orang awam ini? Oke. Siap. Jadi kalau menurut gua, ya kualitas kekristenan kita harus kita tingkatkan. Ya, bukan lagi menjadi pengikut, bukan lagi menjadi followers, apalagi cuma ngefans sama Yesus. Ya, kita harus meningkatkan kualitas kekristenan kita, harus jadi disciple, harus jadi murid Kristus yang mencintai firman Tuhan, ya kan? Yang merenungkan firman Tuhan. Nah, ini nih, ya kan? Karena apa? Lu karena apa ya namanya ya? Gua dalam pengalaman gua ya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang gua juga bisa melihat bahwa ada sih, ya kan, yang punya gelar yang luar biasa pewahyuannya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada hamba-hamba Tuhan yang memang dia tidak belajar teologi, tapi memang Tuhan juga bisa pakai mereka. Gitu loh. Nah, tapi yang paling penting kan kita punya konsep dulu nih yang benar, ya kan? Jadi kita harus belajar untuk menaikkan level kita jadi murid Kristus. Kita harus belajar. Kita harus apa ya namanya ya, belajar merenungkan firman Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Ini penting nih. Ya kan? Karena begini, Koy. Gua punya ini gua ya, nggak tahu yang lain ya. Kalau menurut gua, orang bisa diubahkan itu karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Lu setuju gak? Betul. Setuju banget. Setuju ya? Encounter, ya kan? Nah, ada tiga encounter. Ada 3 encounter menurut gua. Yang pertama adalah love encounter. Ya, orang berjumpa dengan kasih karunia Tuhan. Wah, pasti berubah dong. Lu berdosa, ya kan, lu narkoba, tiba-tiba berjumpa dengan kasih Tuhan, kan lu bisa diubahkan di situ. Love encounter. Yang kedua, orang bisa berubah karena power encounter. Lu berjumpa dengan kuasa Tuhan, lu berjumpa dengan mujizat Tuhan. Ya kan, lu buta tiba-tiba melek, lu lumpuh tiba-tiba jalan, sakit sembuh. Orang bisa ngalami Tuhan, bisa bertobat gak di situ? Bisa pasti. Ya kan? Nah, kalau kita hidup di dunia ini, kita cuma berjumpa dengan love encounter dan power encounter doang. Makanya gak heran bro, kita cuma jadi Kristen tomat. Udah tobat, kumat lagi, tobat, kumat lagi, ya kan, blow on lagi kita, ya kan. Kenapa? Karena kita nggak berjumpa yang ketiga nih. Yang ketiga ini adalah truth encounter. Berjumpa dengan kebenaran, tuh truth encounter. Nah, menurut gua, setiap orang percaya tuh harus sampai kepada level truth encounter, berjumpa dengan kebenaran. Itu kalau menurut gua. Dan itu rasanya juga butuh sebuah usaha yang nggak main-main kalau menurut saya kayaknya, Koditer ya. Iya. Bukan cuma usaha kalau menurut gua, kita harus punya keputusan dan komitmen, bro. Iya kan, jadi bukan cuma sekedar keputusan. Ya, banyak orang Kristen kan cuma sampai di keputusan, tapi mereka nggak punya komitmen. Nah, bicara masalah murid, itu bicara masalah komitmen. Ya kan? Lu pernah kan jadi mahasiswa S2, bro? Iya kan? Lu pernah sekolah juga kan pasti kan? Iya kan? Lu kalau sekolah dari jam 7 sampai jam 12, ya lu harus sekolah dari jam 7 sampai jam 12. Lu nggak bisa milih jam 7 sampai jam 9 doang kan? Iya kan? Iya kan? Kita sekolah bisa, dari Senin. Nah, itu dia, bro. Iya kan? Jadi kalau kita mau punya kualitas yang benar, kualitas murid, ya itu dia. Putuskan, punya komitmen. Itu. Ya, aku ingat sama seorang namanya almarhum Nabil Quresh. Seorang apologet ya, dia apologet. Iya. Muridnya si itu ya, muridnya si Raffi Zakaria. Raffi Zakaria. Siap. Ya.
eh, dari seorang non-Kristen sampai dia punya pemahaman yang sedemikian besar, dan dia mungkin tokoh apologet terbesar mungkin 1 abad ini, aku rasa salah satunya. Dan orang Kristen kayaknya emang perlu meneladani lah orang-orang figur-figur seperti itu. Betul, bro. Dan apa ya? Dan pembelajaran itu kan seumur hidup ya, Koe ya. Betul nggak sih? Jadi kita juga nggak harus belajar yang sampai begitu tinggi gitu loh, ya kan? Karena kadang-kadang kan gini kan, makanya tergantung siapa lawan bicara kita, gitu loh. Ya kan, kalau lu baca Alkitab dalam Yohanes 3 ya, waktu Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, ya kan? Nah, di situ Yesus menempatkan dirinya, ya, dan memakai perkataan-perkataan, ucapan-ucapannya itu ya untuk Nikodemus. Kenapa? Karena Nikodemus ini adalah seorang ketua Farisi kan, dia kan, betul nggak sih? Ya, scholar lah ya. Iya, orang sekolah, makanya perumpamaan-perumpamaannya pun dia pakai khusus untuk Nikodemus, ya kan? Sedangkan kalau kita baca Yohanes 4, waktu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, ya beda lagi konteksnya, bro. Ya kan? Dengan Nikodemus malam-malam, ya kan? Dengan perempuan Samaria siang-siang. Ya. Lu bisa bayangin nggak kalau kebalik, bro? Ya, ketemu perempuan Samaria malam-malam, bro. Ya kan, kira-kira apa yang terjadi, bro? Ya kan, Yesus langsung diarah, bro. Betul, ya kan, jadi dosa, ya kan, betul gak sih? Nah, kenapa ketemu lu bisa bayangin nggak kalau Yesus ketemu Nikodemus siang-siang? Ya kan, Nikodemus akan malu kan? Kenapa? Karena dia pemimpin orang Yahudi. Jadi strateginya, ya kan, konteksnya, kontekstualnya, ya kita mesti itu juga, gitu loh, ya kan. Jadi kita mesti memahami juga dengan siapa lawan bicara kita, gitu. Tapi yang paling penting adalah, ya kita sebagai orang percaya, kita memperlengkapi diri kita, ya supaya kita tuh ketika berbicara tuh juga ada isinya. Nah, itu dia. Teologi itu emang, aku ingat ada seorang tokoh namanya Calvert, dia pernah bilang juga hal serupa tuh. Nggak mungkin ada orang Kristen itu yang non teologi. Ya, artinya semua orang Kristen itu sejati adalah seorang theologian, cuman kita seringkali nggak mau memaknai diri kita sebagai seorang theologian. Kayak misalnya, makanya ini mirisnya ya, Codeator. Sampai sekarang tuh kayak identiknya KKR itu pasti penuh, sesak sama orang. Tapi begitu dengar kata pemuridan, apalagi Bible study, itu orang biasanya makin kayak menghindari hal-hal itu. Betul. Gitu. Ya karena itu, karena mereka hanya berjumpa dengan power encounter, bro. Senangnya power encounter dan love encounter. Nggak suka ketemu dengan truth encounter. Oke, betul. Ya, jadi teman-teman yang baru bergabung, welcome sekali lagi. Yang masih ingin belajar bertumbuh, Codeator dengan Kingdom Culture Community-nya masih membuka space buat teman-teman bisa bergabung untuk bertumbuh di sana. Siap. Nah, ini yang menarik juga berikutnya tadi tentang strategi Codeator. Ya. Apa sih kira-kira strategi yang tepat? Tadi kan Codeator kayak membandingkan dengan saudara kita yang mungkin kesesat lah ya, kita bilang lagi nyasar gitu. Mungkin nanti balik lagi, mungkin pas beneran sadar. Jadi mereka sekarang suka tulisnya ya sadarlah gitu. Tapi kita tetap berdoa suatu hari juga mereka pun bisa sadar yang benar. Yeah. Nah, kalau mereka tuh kayak udah punya strateginya dengan baik. Kira-kira apa strategi yang tepat? Kita bicara tentang anak muda deh. Karena ini ruang lingkupnya adalah DPA, pemuda dan anak. Strategi apa yang tepat bagi pemuda dan anak untuk bisa menginjil pada hari-hari ini?
Ya kalau menurut gua di zaman milenial nih, generasi Z ya. Generasi apa sih sekarang gua udah ya bahwa Alpha ya ya, Alpha ya. alpha ya. Oke, sekarang udah alpha ya. Jadi eh, Ya. strategi kalau menurut gua ada, gua coba untuk memilah ya, Bro ya. Jadi kita bisa pakai kata-kata kita untuk menginjil. Ya, jadi langsung ngomong, langsung bicara to the point gitu ya, atau ya dengan ngobrol segala macam dengan kata-kata. Yang kedua itu adalah dengan gaya hidup. Iya kan? Jadi gaya hidup kita itu bisa jadi suratan yang terbuka juga. Itu bisa Tuhan pakai juga. Ya. Nah, yang ketiga, menurut gua juga bisa dengan tindakan, action. Gitu loh, ya kan? Action misalnya lu memberi, lu memberkati, ya kan? Dan bahkan di zaman yang sekarang ini, ya kita bisa pakai gadget kita, bro, untuk melakukan hal itu, ya kan? Karena apa? Karena siapa sih zaman sekarang anak muda yang nggak tidur dengan handphonenya? Lu tidur dengan handphone nggak, bro? Pengganti bantal kadang-kadang. Iya kan, artinya kan kita tidur dengan handphone di sisi kita gitu loh. Kita nggak bisa hidup tanpa handphone. Ya, zaman dulu ya kan mungkin kita ketinggalan dompet, ya kita masih cuek aja, bro. Ya kan? Tapi zaman sekarang ketinggalan handphone, sejauh apapun kita balik, bro. Iya kan, jadi dengan media sosial ini kalau menurut gua ya kan ini merupakan sebuah apa ya, sebuah cara yang mungkin Tuhan pakai ya kan, dengan media sosial ini kita bisa memberitakan kabar baik. Ya kan, lu punya Instagram, lu punya Facebook, lu punya YouTube, lu punya apa lagi deh, semua media sosial lu bisa pakai gitu loh untuk memberitakan kebenaran, ya kan. Makanya hari ini sekali lagi nih ya, buat teman-teman anak muda nih, mari hati kita, ya kan, apakah hati kita seperti hati Kristus? Kalau memang hati kita seperti hati Kristus, ya Tuhan bisa pakai berbagai macam cara itu untuk bisa memberitakan kebenarannya. Itu. Ya, ada temen gua nih, mungkin gua nggak tahu lu kenal apa enggak, namanya Yafet Setiawan, bro. Wih, dia lebih ekstrim, bro. Tiap minggu bagi-bagi nasi, bro. Ya kan, dari yang pakai kantong plastik, bro, bagi-baginya. Sekarang katanya pakai mobil motor yang ada baknya itu, bro. Wow. Oh ya, jadi dengan action gitu loh, ya kan, memberitakan kebenaran, memberitakan Yesus dengan kebaikan kita, ya kan. Itu bisa jadi pintu gerbang. Ya, untuk kita bisa memulai memberitakan kebenaran firman Tuhan. Gitu sih. Okay. Ya, aku tertarik tuh beneran kayak kalau dia terbilang soal gadget dan teknologi yang ada pada kita, apalagi sekarang Instagram itu baru ini jadi semacam promosi dikit ya. Bukan promosi sih, tapi sebenarnya lebih menunjuk dan mengajak anak-anak muda untuk lebih kreatif. Kayak IG kan baru memunculkan fitur Reels kalau nggak salah ya. Oh iya, Reels baru. Sebenarnya ini kayak TikTok ya, kayak TikTok ya, bro. Iya, betul. Ini menantang anak-anak muda yang Kristen. Bukan cuma sekedar jadi penonton, tapi bisa nggak kita jadi produser di situ, dan konten yang kita bikin Injil itu sendiri. Gitu ya. Dan begini, bro, dan menjadi viral bukan tujuan. Asik. Betul. Jadi menjadi viral itu bukan tujuan, ya. Menjadi viral itu adalah akibat aja, anugerah, ya kan? Tapi yang paling penting adalah kita menggunakan media sosial ini ya untuk memberitakan kabar baik. Gue banyak kok lihat anak-anak muda ya yang pakai media sosialnya untuk menangin jiwa, untuk melakukan penginjilan, untuk memberitakan firman Tuhan. Banyak banget, bro. Makanya kita sebagai anak-anak muda jangan sampai ya kita hidup di dunia ini, ya kan, kita dikasih nafas sama Tuhan di dunia ini, tapi kita nggak bikin apa-apa buat Tuhan. Betul. Wow.
Mantap nih. Oke, sebelum kita next ngobrol nih, kita baca beberapa respon dulu ya, Koordinator. Siap. Nih, ini Bang Cipto komen, ada juga Kristen Kadrun katanya. Ini emang momen yang sekarang cukup banyak muncul. Sayangnya bukannya membawa atau memberitakan Injil, malah bikin kekristenan itu jadi malah dicaci maki ya. Dalam artian bukan karena kebenaran tapi kebodohan orang Kristen itu sendiri. Iya, jadi dipakai buat berdebat, bro, buat menyerang, gitu kan. Oh, betul. Ya, kita udah lihat lah di YouTube biasanya tuh ya, mereka saling serang, mereka saling menyesat-nyesatkan yang satu dengan yang lain. Ya. Ya, agak miris juga sih, iya. Betul. Kita emang harus seimbang sih, kok tadi kayak Koordinator bilang, antara hati dan teologi dan strategi itu emang harus seimbang sih kalau aku lihat ya. Kayak aku ingat nih, Koordinator, ada satu pendeta di Afrika yang dia ingin menunjukkan mungkin kuasa Tuhan. Dengan, bikin mujizat itu ya? Menggigitkan ular. Iya, dia gigitin ular di badannya, bukannya sembuh, malah meninggal. Aduh, janganlah kita dipertemukan dengan orang-orang seperti ini di Indonesia ini. Iya, bro. Itu ngeri banget sih. Oke. Ada salam dari Stanley Bu. Siap? Siap. Ada pertanyaan nih, Koordinator. Ya. Dari Dewi Yabes. Apakah ketika orang sudah berjumpa dengan kebenaran, bisa jadi jaminan orang tersebut tidak akan jatuh lagi? Gini, bro, ya kan, jadi kita mesti memahami bahwa, ya kan, orang yang hidup dalam kebenaran itu pasti dipenuhi oleh Roh Tuhan yang ada di dalamnya, ya kan? Orang itu bisa jatuh nggak? Menurut gue bisa-bisa aja, ya kan? Tapi kecenderungan orang itu, dia tidak lagi tinggal di dalam dosa. Betul. Iya kan? Contoh nih gue kasih contoh ya. Ya, contoh, lu udah mandi belum, bro? Udah. Pulang tadi langsung mandi. Iya. Jadi lu udah mandi, lu udah bersih berarti, bro ya? Oke. Kemudian setelah lu udah mandi, udah bersih, lu keluar, bro, mau ke warung. Tiba-tiba di tengah jalan, lu kecemplung got. Iya kan? Nah, pertanyaan gua adalah, ketika lu kecemplung got, respon dan reaksi lu apa? Mandi lagi. Ya, respon lu adalah keluar dari got dong, bro. Oh iya, betul. Betul. Iya kan? Kalau mandi di got juga. Ya kan, lu harus keluar dari got kan. Kenapa lu keluar dari got? Ya karena habitat lu bukan di got. Habitat lu itu di tempat yang bersih. Kenapa? Karena lu udah mandi, lu udah bersih. Ya sama juga dengan kita. Ya kan? Ketika ada Kristus di dalam kita, ada kebenaran Allah di dalam pikiran kita, ya kan? Firman ini kan, kalau lu baca Yohanes 1 ayat yang pertama, firman ini adalah Allah kan? Ya kan? Jadi kalau lu punya firman di hati lu, berarti kan lu ada Allah di hati lu. Lu punya firman di kepala lu, berarti ada Allah dalam pikiran lu, betul gak sih? Nah, bisa nggak kita kecemplung? Bisa aja, ya kan, kecemplung got, kepleset, betul gak sih? Tetapi kecenderungan kita sudah tidak lagi tinggal di dalam dosa itu. Kita tidak tinggal lagi di dalam got itu. Kita akan buru-buru keluar dari got. Kita akan buru-buru keluar dari dosa kita. Kenapa? Karena kita udah bersih. Gitu. Ya. Masalahnya emang, permasalahan kebanyakan orang itu, dosa itu emang nikmat ya. Kalau nggak nikmat, nggak ada yang mau, bro. Iya, makanya. Nah, itu. Betul. Aku jadi kayak
pahamnya gini sih, Koditer. Ya. Kita tahu banyak doktrin kekristenan ya. Dari yang debat keselamatan bisa hilang, ada yang bilang nggak bisa hilang. Tapi semuanya pada akhirnya punya kesamaan pandangan bahwa manusia itu hanya bisa nggak berdosa setelah meninggalkan tubuh jasmani ini, gitu. Dan itu yang harusnya selalu kita pandang bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan yang tadi Koditer bilang ada dalam hati kita untuk menjauhkan kita dari kejatuhan-kejatuhan berikutnya. Iya, gitu. betul. Kayaknya aku jadi ingatnya sih gitu sih kok. Iya, dalam hidup kita ini kan kalau lu baca surat Efesus, ya kan, itu kan yang selalu berlawanan itu kan adalah keinginan daging dengan keinginan roh. Betul nggak sih? Ini yang selalu bertempur. Betul. Nah, pertanyaannya adalah antara keinginan daging dengan keinginan roh, menang yang mana nih? Ya kan? Ya jawabannya tergantung mana yang kita kasih perhatian paling banyak. Gitu. Kalau kita kasih perhatian kepada daging kita, ya maka daging kita ini akan menguasai roh kita. Gitu. Tapi kalau roh kita yang kita kasih beri perhatian paling banyak, maka roh kita akan mendominasi daging kita. Itu kan? Makanya mana yang kita kasih perhatian gitu. Iya. Oke. Aku mau ngebahas dikit nih tentang, sekali lagi sih, tentang strategi. Kayaknya ini sebenarnya hal yang paling jadi target pembicaraan aku malam hari dengan Koditer, supaya anak muda itu seringkali kita itu jadi nggak menganjil karena kita nggak punya strategi yang tepat. Kalau menurut aku sih gitu ya, kayak tadi Koditer bilang, kita cenderung akhirnya loyo dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apa sih kira-kira Koditer yang bisa membuat anak muda itu cakap, memiliki kecerdasan dalam membangun strategi menginjil gitu? Ya, kalau menurut gua, cara itu bisa berbagai macam. Iya kan? Lu belajar sama pendeta ini caranya begini. Ya, lu belajar sama pendeta yang satu lagi caranya lain lagi, ya kan? Dan kalau kita berusaha untuk mengikuti semua cara yang diajarkan pendeta, ya kita akan bingung mau pakai cara yang mana, ya kan? Nah, yang paling benar adalah ya kita harus minta tuntunan Tuhan, gitu loh. Ya kan? Kita harus minta pewahyuan yang daripada Tuhan, ya kan? Kenapa? Ya karena Tuhan adalah pribadi yang paling mengenal diri kita kan, yang paling tahu kekuatan kita, kekurangan kita. Dan yang gue percaya adalah bahwa Tuhan akan menuntun kita sesuai dengan kapasitas kita. Gitu loh, ya kan? Makanya ketika lo mau menginjil, memberitakan kebenaran, ya kan? Itu sebabnya kenapa kita juga perlu berdoa. Ya kan, supaya betul. Apa? Supaya ketika kita melakukannya, kita tidak melakukannya dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita dituntun sama Tuhan, kita diberikan pewahyuan sama Tuhan. Iya kan? Kadang-kadang kan ketika kita ngobrol kayak beginilah, kita ngobrol, ya kan? Kadang-kadang kan Tuhan bisa kasih pewahyuan kan, tiba-tiba kita ingat ayat firman Tuhan, ketika kita ingat cerita, ya kan, untuk kita bisa menjawab. Itu kan, itu yang paling perlu. Karena buat gue, pewahyuan itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita, yang sebelumnya kita belum pernah pelajari, bro. Itu namanya pewahyuan tuh, ya kan? Makanya dalam menginjil kita perlu pewahyuan, kita perlu tuntunan Tuhan. Ini dia nih. Makanya yang tadi lu bilang tuh, bahwa kita perlu nggak sih mengenal Tuhan? Ya perlu. Kenapa? Karena lu harus mengenal siapa Tuhan lu, ya kan? Lu bagaimana tahu tuntunan Tuhan? Bagaimana lu tahu jalan-jalannya Tuhan? Kalau lu nggak kenal siapa Tuhan lu? Iya. Aku ingat sama kisahnya Paulus ya, kalau nggak salah, yang dia
lupa aku, tapi dari mana, lalu dia mau ke Asia. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, jangan ke situ. Iya. Dan itu kayaknya emang, ya kepekaan seperti itu yang perlu kita miliki juga dalam menginjil sepertinya ya. Betul, ya karena apa ya namanya ya, lu tanpa Tuhan bukan siapa-siapa, ya kan. Betul, Lu cerdas betul. nih ya kan, lu punya ilmu teologi yang wah luar biasa gitu kan. Tapi kalau lu nggak punya pewahyuannya, ya susah juga, bro. Ya, ya. Karena begini kan, ya kan kadang-kadang kan makin tinggi gelarnya, makin sulit, bro. Makin sulit kita mencerna nih apa nih maksudnya. ini sorry sekali lagi bukan menghina yang udah punya gelar master, sarjana, doktor, enggak ya kan, cuman kebanyakan lu perhatiin deh, orang yang gelarnya makin tinggi makin sulit kita mengerti dan memahami apa maksudnya itu. Itu jadi namanya kenikmatan dalam kebingungan itu. Iya kan, ya lu berpengalaman lah bro, lu berpengalaman dalam dunia pendidikan kan, pasti ada aja kan dosen-dosen yang kadang-kadang kita nggak memahami apa maksudnya nih, padahal kalau diomongin dengan bahasa-bahasa yang lebih fleksibel, lebih kekinian, sebenarnya gampang dipahami, cuma kadang-kadang ya bahasa-bahasa itulah. Ya, benar. Oke, aku jadi ya emang pewahyuan itu kerennya kalau bahasa Inggris sih, tapi emang itu. Ya, apa? Revelation kan dia reveal something. Jadi kayak emang penyingkapan sesuatu ya, itu emang perlu. Ya. Jadi teman-teman emang kalau kita mau menginjil kita perlu strategi dan hanya bisa muncul dari Allah yang mampu memberikan penyingkapan itu ya. Karena gini bro, karena kita seneng sama kuasanya, kita seneng sama mujizatnya. Kan kadang-kadang kan gitu kan, kita seneng menginjil kalau kita doain orang sembuh, ya kan. Tumpang tangan orang buta, melek. Kita seneng yang begitu-begitu bro, yang sensasi. Iya kan? Ya. Tapi kita tidak sampai kepada esensinya. Nah ini yang paling penting tuh. Esensinya adalah bukan bagaimana caranya. Yang penting adalah esensinya adalah apapun cara yang Tuhan pakai melalui hidup kita, orang itu bertobat, orang itu dimenangkan, itu dia. Nah, iya kan? Lu bikin mujizat gitu kan, bikin mujizat dia kan, besok-besok dia jatuh lagi, kan lu sama aja bohong gitu menurut gua kan. Betul, dapat mujizat, dapat mujizat apa nih? Wah, darah tinggi, kolesterolnya hilang, dahsyat, ya kan? Besok tuh orang makan kepiting lagi bro, makan babi panggang lagi, sama aja kan gitu. Makan buah tapi buahnya durian. Iya, jadi tujuan penginjilan adalah supaya orang yang kita injili, orang yang kita ajak bicara itu, mereka hidupnya diubahkan. Karena apa? Karena mereka menerima Kristus itu. Ya, kalau boleh kita pinjam bahasanya almarhum Bang Radit, itu menginjil berarti membangun sebuah kehidupan yang utuh dan asli sebenarnya ya. Iya dong. Betul, setuju gue. Jadi apa ya namanya ya? Ketika lu menginjil, ya kan lu mendeliver sesuatu yang penting gitu kan, iya kan? Sesuatu yang kebenaran, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial gitu. Jadi lu ketika menginjil juga, ya kita mesti mengerti identitas diri kita juga kan. Ya kan, karena kalau lu nggak tahu identitas lu sebagai orang Kristen, lu nggak tahu identitas lu sebagai murid Kristus, ya nanti kita yang terinjili, bro. Kenapa? Karena lu nggak tahu identitas, ya kan? Orang yang nggak punya identitas kan gampang diombang-ambingkan, bro. Betul. Anak-anak muda yang nggak punya identitas, yang nggak tahu identitasnya siapa dia, gampang untuk dipengaruhi, gitu.
Oke. Pertanyaan terakhir nih, auditor. Siap. Apa sih yang bisa membuat seseorang itu tetap bersemangat dan berkomitmen, kalau tadi yang auditor tambahkan ya, dalam melakukan penginjilan? Iya, jadi kita harus menyadari ya, Tuhan dalam perjanjian baru, bro. Iya kan? Ini yang membedakan Allah dalam perjanjian lama dengan Allah dalam perjanjian baru. Ya kan? Allah dalam perjanjian lama itu bisa kita lihat, ya kan? Bisa kita raba dalam bentuk apa? Tiang awan dan tiang api. Itu kan bukti bahwa Allah ada di situ kan. Ya kan, tabernakel, tabut, ya bisa kita lihat, bisa kita pegang. Betul nggak sih? Nah, dahsyatnya perjanjian baru adalah bahwa Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat itu, dia memutuskan untuk berdiam di dalam kita. Itu ayatnya ada di Kolose 1 ayat yang ke-27 tuh, ya kan? Christ in you, the hope of glory. Kristusnya ada di dalam kita, ya kan? Jadi kalau kita mengerti dan kita hidup dalam sebuah kesadaran bahwa ada Tuhan yang luar biasa di dalam kita, seharusnya, ya kan, hati Tuhan, mata Tuhan, ya kan, pikiran Tuhan itu juga ada di dalam kita. Makanya kan kalau lu tahu ya kata antusias tuh ya kan, kalau nggak salah nih ya, kata antusias itu kan berasal dari dua kata, en dan theos, yang artinya di dalam Tuhan. Ya kan? Artinya begini, kalau memang ada Tuhan di dalam kehidupan kita dan Tuhan, ya kan, apa namanya, hidup di dalam kehidupan kita, ya seharusnya kita jadi pribadi-pribadi yang berantusias. Berantusias dalam apa? Berantusias dalam menginjil, memuridkan, mengajar orang, membangun komunitas, melakukan kehendak Tuhan. Itu ada di dalam kehidupan kita, bro. Itu, jadi mari teman-teman ya kan punya konsep yang benar bahwa Tuhan itu nggak ada di luar kita, Dia hidup di dalam kita. Ya. Wow. Aku ingat ada seorang Romo Katolik, dia cuma bilang hal yang simple gitu. Kita manusia adalah tempat di mana Allah memilih untuk berdiam. Dan harusnya waktu kita sadar akan hal ini, itu kayaknya membuat kita apa ya, mind blown kali ya. Kita kayak kok Tuhan yang sedemikian luar biasa, sedemikian ajaib kayak tadi auditor bilang, memilih tinggal di dalam hati manusia. Wow. Makanya buat anak-anak muda nih harus kita ajarkan berulang-ulang nih, bro. Ya kan? Biar namanya ya, kayak gini, orang yang radikal, kata radikal itu kan sebenarnya bagus, bro. Iya kan? Cuman hari-hari ini kata-kata radikal tuh udah mulai tercemar di pikiran kita. Kenapa? Ya karena pasti berhubungan dengan teroris kan gitu kan. Tapi teroris ini kan pembentukannya gimana sih teroris kan? Betul nggak sih? Teroris itu kan tidak dihasilkan lewat tablik akbar, ya kan, nggak bisa dihasilkan lewat KKR, ya kan. Teroris itu hanya bisa dihasilkan lewat kelompok-kelompok kecil, ya 3-4 orang dicuci otaknya, didoktrinasi, bro. Nah sama juga dengan kehidupan kita orang percaya, ya kan, apa namanya, bahwa kekristenan yang radikal itu tidak bisa dihasilkan lewat acara-acara yang rame-rame, ya kan? Acara rame bagus, ya kan? Untuk gertakan sekali, bro, ya kan? Tapi abis itu mereka harus masuk dalam komunitas, mereka harus masuk dalam pemuritan, mereka harus belajar, ya kan? Dalam bahasa mereka harus didoktrinasi, ya kan? Mereka harus punya konsep, ya kan? Nah itu dia, supaya kita jadi orang-orang Kristen yang radikal. Dan bedanya Kristen radikal dengan agama radikal yang di luar sana, ya Kristen radikalnya dalam apa? Dalam melakukan dan menggenapi kehendak Tuhan, yaitu apa? Amanat agung. Dan di dalam amanat agung itu ada yang namanya penginjilan. I see. Oke, jadi teman-teman yang nonton
IG Live ini atau IGTV sesi ini, kita sebenarnya harus sadar bahwa setiap kita itu harus namanya tertanam di gereja lokal. Kayak tadi Koditer bilang. Dan nggak cukup kayak tertanam di gereja lokal untuk beribadah mingguan, tapi juga harus ada namanya pemuridan di situ. Ya. Jadi kalau misalnya di gereja belum ada, minta sama gembala teman-teman supaya ada yang namanya pemuridan, ada pengajaran di sana, supaya orang-orang yang ada dalam gereja ini bisa sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar, dan tentu menjadi pelaku kehendak Allah. Wow, thank you so much, Koditer. Thank you nih buat Kak Fani nih. Aku kayak, thank you Kak Fani. Ini banyak yang gabung. Ada tadi Mas Aim juga bergabung. Thank you for join us. Aku dia pengen ngobrol lebih panjang kayak gimana Koditer bisa lebih praktikal dalam, saya ngelihat kayak di vlognya Koditer sebagai seorang apa nyebut ya, YouTube pastor. Kata Kristo, Pastor Gram. Ya, mungkin lain kali kita bisa ngobrol hal-hal yang lebih praktis lagi di situ. Siap. Atau teman-teman yang mungkin pengen belajar lebih mendalam tentang penginjilan, bisa langsung kontak di Koditer di IG-nya, bisa personal ataupun juga di Kingdom Culture Community ya, Koditer. Iya. Jadi memang untuk membicarakan hal ini nih nggak bisa cuman sekedar di IG Live, bro. Iya kan? Iya, betul. Harus ada langkah praktis, langkah konkret, dan kadang-kadang mesti dikondisikan. Itu supaya berani simulasikan gitu. Ya. Siap. Thank you, brother. Betul. Thank you so much, Koditer, untuk pencerahannya malam hari ini. Terakhir boleh minta Koditer untuk tutup kita dalam doa sebelum kita akhiri IG Live malam hari ini. Oke, yuk mari kita berdoa ya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar tentang penginjilan Tuhan, bahwa penginjilan itu adalah sebuah keharusan bagi orang percaya. Tuhan, kami seringkali merasa tidak mampu, tapi hari ini kami belajar sebuah kebenaran bahwa Engkau tinggal dan hidup di dalam kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami supaya kami boleh terus haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami boleh terus memiliki teologi dan konsep yang semakin lebih baik, sehingga Tuhan bisa pakai kami dengan kuasa-Mu yang lewat keluar dari mulut kami, ataupun tindakan kami, ataupun melalui gaya hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau berkati DPA GBI Jakarta ya Bapa, supaya setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan pakai secara luar biasa. Siapapun kami, apapun latar belakang kami percaya ketika ada kuasa Tuhan dalam hidup kami pasti dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Thank you, Koditer, udah bersedia berbagi malam hari ini. Kita lanjut di ngopi bro ya. Siap bro. Oke. Thank you untuk teman-teman lainnya yang juga udah bergabung malam hari ini. Sampai jumpa dalam YouTube minggu yang akan datang. God bless us all. God bless you. God bless you too. Siap, God bless. Ya.